Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah, para bapak dan para ibu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita melanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Al-Kabair. Kita insyaallah masuk pada pembahasan dosa besar yang ke-15, yaitu al-kibru wal fakhru wal khuyala wal ujub wati. Al-kibru ini orang yang mereka merasa tinggi, besar, merasa besar, gembedi kata orang itu, gembedi, dia merasa gede, besar, mustakbir, kesombongan. Wal fakhru, fakhr, keangkuhan, angkuh. Wal khuyala, ya semuanya sama menunjukkan makna-makna, ini kesombongan, keangkuhan. Wal ujub, dan ujub yaitu berbangga diri, terheran-heran dengan dirinya sendiri. Kalau sombong itu ada tandingnya, sehingga dia bisa sombong karena ada yang dia rendahkan, ada orang lain yang direndahkan. Sombong dengan hartanya, sehingga dia sombong dengan orang miskin karena dia hartanya banyak. Sombong dengan rakyat jelata karena dia pejabat. Sombong dengan pangkatnya karena dia orang berkedudukan. Sombong dengan orang yang tidak terkenal karena dia terkenal. Bahkan ada orang sombong dengan ibadahnya atau dengan ilmunya, melihat orang lain nggak punya ilmu, nggak punya ibadah. Ini ada yang direndahkan kalau sombong itu. Kalau ujub itu walaupun kumpulnya dengan ketek-ketek itu bisa ujub, karena ujub itu dia bangga dengan dirinya sendiri, gumun, sehingga gumun dengan terkagum-kagum dengan dirinya sendiri. Itu adalah ujub. Sehingga walaupun nggak ada manusia, dia bisa ujub. Tapi kalau sombong itu al-kibr, itu karena ada orang lain yang dia merasa tinggi, merasa hebat, merasa besar, merasa ini lebih segalanya. Bapak sekalian, Allah Subhanahu wa taala mendidik kita untuk menjadi orang yang tawadhu. Sifat ibadur rahman itu kata Allah, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan. Dan hamba-hamba Allah yang Maha Rahman itu kalau dia berjalan di muka bumi, ini dia melintas, melanglang dalam kehidupan, jadi hidup dalam kesehariannya, bermuamalah dengan manusia. Dia adalah haunan, orang yang rendah hati. Dia orang yang tawadhu. Dia tidak angkuh dan tidak sombong. Karena sesungguhnya Allah mendidik kita untuk menyadari diri kita ini adalah dhaif, fakir, lemah. Kita ini adalah hamba yang serba kekurangan. Yang Allah katakan, ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah, wahai manusia, kalian adalah manusia-manusia yang fuqara, nyun ngapunten, kere. Mau dia jenderal, mau dia konglomerat, mau dia orang yang dikatakan hebat, itu aslinya siapapun manusia dengan segala kondisinya, dia adalah kere. Ini orang-orang yang mereka mutlak membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Tentu kalau kita menyadari tentang kondisi kita.
Dan kita ini memang orang yang tidak bisa mandiri mengurus diri kita sendiri. Coba kita maunya sugih, belegeduk, punya mobil, punya rumah gede, perabot komplit, lengkap. Terus gak ada orang lain, gak ada pembantu, sehingga dia nyuci sendiri, masak sendiri, kemudian umbah-umbah sendiri, nyuci mobil sendiri, ngeresi omah, nyapu sendiri. Oh, sengkleh dia nanti. Gak bisa, dia butuh orang lain. Sehingga manusia nggak bisa lepas kebutuhannya dari ini orang lain, apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala mutlak, ini membutuhkan Allah. Sehingga tidaklah orang itu dia merasa sombong, merasa angkuh, kecuali karena dia lupa siapa dirinya. Dan dia merasa sedang bisa mencukupi segala-galanya. Jadi maghrur, tertipu dengan dirinya. Sehingga dikatakan Allah, kalla innal insana layatgha. Ketahuilah manusia ini benar-benar kurang ajar, melampaui batas. Kapan itu terjadi? Ketika mereka melihat dirinya itu ar-ra'au staghna, dia merasa serba cukup. Sehingga bisa memerintah siapapun dan bisa membayar siapapun, seakan-akan dia bisa mencukupi segala kebutuhan dia. Orang seperti ini kalau nanti sudah ngatang-ngatang di tempat tidur atau di bangsal, kena stroke umpamanya, dia baru tahu dirinya lemah. Hartanya yang triliunan tidak akan ada gunanya. Pangkatnya yang tinggi sundul langit tidak akan lagi ada gunanya kalau sudah dia ngatang-ngatang, ya ini stroke umpamanya di tempat tidur. Pas dia gagah, sehat, Allah berikan kesehatan, gagah, kemudian segala cukup segalanya, dia lupa seakan-akan dia adalah orang yang bisa, ya ini serba bisa melakukan apapun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sekalian mendidik kita pula untuk senantiasa punya akhlak tawadhu. Uhiya ilayya ayat tawadhu, diwahyukan kepadaku supaya saling tawadhu, hatta la yabghiya ahadun ala ahadin wa la yabkhara ahadun ala ahadin, sehingga tidak ada orang yang mereka kurang ajar satu dengan yang lainnya dan tidak ada yang mereka sombong angkuh satu dengan yang lainnya. Karena orang-orang yang mereka tawadhu, dia akan tahu diri dan dia akan bisa menghargai orang lain dan dia akan bisa, ya, dan dia betul-betul yaitu tahu tentang siapa, yaitu dirinya itu. Bapak sekalian, malah Nabi pun juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi sumratil masakin. Ya Allah, hidupkan aku sebagai orang yang miskin, matikan aku sebagai orang yang miskin, dan kumpulkan aku nanti bersama dengan orang-orang yang miskin. Para ulama menjelaskan bahwa sekalian, hadis ini termasuk yang banyak disalahpahami oleh kaum muslimin. Hadis ini tidak mengajarkan kita untuk menjadi orang yang miskin, artinya serba kekurangan harta, fakir. Karena Nabi sendiri berlindung kepada Allah dari al-faqr. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal fakri. Ya Allah, aku berlindung padamu dari kefakiran dan kekafiran. Tapi yang dimaksudkan dengan miskin dalam hadis ini adalah sebagaimana sifatnya orang-orang miskin, yaitu tawadhu. Tawadhu, rata-rata orang mereka miskin tawadhu. Beda dengan orang kaya, yang ngapunten gemleleng, pamannya bisa gembelu. Tapi kalau orang miskin, ya ini rata-rata tawadhu. Mila yang ngapunten, kalau ada orang miskin melarat kok dia sombong, kata Nabi kita, ini termasuk orang yang dosanya dilipat-lipatkan oleh Allah Ta'ala. Oh, enggak punya modal, sombong kok sombong. Salasun, ada 3 orang, la yang durullah ilaihim, yang Allah tidak akan melihat mereka, walayusakim, dan tidak akan menyucikan mereka, walau adabun alim, dan bagi mereka adab yang pedih.
Siapa itu? Satu, syaikhun zanin. Orang yang sudah tua, nyun ngapunten pun mambu lemah, ibarate lampu pun melik-melik kantun pet. Niku kok tesih berzina. Kalau umurnya masih 17, 20, yang nafsunya masih meledak-ledak berzina, itu ya lebih bisa dimaklumi. Ini sudah garing, sudah tinggal nyemplung kubur, sudah bau tanah, ini kok masih berzina. Ini orang nggak bisa ini memaklumi. Kecuali ini ada orang yang tabiatnya memang buruk. Yang kedua, malikun kadzab. Malikun kadzab, raja dan dusta. Biasanya orang dusta itu karena takut. Karena takut. Karena dia posisinya adalah ya ini di bawah, takut dipecat, takut apa, sehingga dia dusta. Tapi kalau dia raja, punya kuasa, punya keputusan, nggak terganggu segala kepentingannya, kok dia masih berdusta, maka ini keterlaluan. Yang ketiga, wa'ailul mustakbir. Orang yang melarat tapi dia sombong. Kalau orang dia rumahnya magrong-magrong, duitnya banyak, mobilnya kinclong, kemudian dia sombong, oh orang maklum, oh dia sugih meleget duit. Tapi kalau ini melarat, korat-korat, kemudian dia sombong, ya orang, dicites. Ini orang nggak punya modal sombong, kalau dia sombong, maka dia dosa pun berlipat-lipat. Sekalian, mari kita lihat sekarang dalil-dalil yang beliau bawakan berkaitan dengan dosa besarnya al-kibru wal fakhru wal khuyala wal ujub wati. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa qala Musa, inni uttu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu biyaumil hisab. Berkata Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam, sesungguhnya aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia ini kepada Rabbku dan Rabb kalian, min kulli mutakabbir, dari setiap orang yang sombong, la yu'minu biyaumil hisab, yang tidak beriman kepada yaumul hisab. Di antaranya adalah kesombongan, yakni di antaranya adalah akhlaknya Fir'aun yang dihadapi Nabiullah Musa alaihissalam. Yang kesombongan Fir'aun sampai mengungkuli iblis. Keangkuhan dan kesombongan Fir'aun sampai mengungkuli iblis. Iblis itu juga makhluk yang sombong, Bapak sekalian. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis ini orang yang enggan mengikuti perintah Allah. Orang yang sombong, apa wastakbara wa kana minal kafirin, dan dia termasuk makhluk yang kafir. Iblis, Bapak sekalian, ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya iblis, apa yang menghalangi Anda untuk sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan tanganku? Kata iblis, ana khairum minhu, saya lebih baik dibandingkan dengan Adam, ya Allah. Khalaqtani min nar wa khalaqtau min tin, engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan yakni Adam dari tanah. Sesombong-sombongnya iblis, Bapak sekalian, iblis masih mengakui Allah sang pencipta yang menciptakan dirinya. Tapi kalau Fir'aun sudah sampai lupa diri ngungkuli iblis, ketika dia mengatakan, ana rabbukumul a'lama alimtu lakum min ilahin ghairi. Saya ini Tuhan kamu yang paling tinggi. Aku tidak melihat, tidak mengetahui ada sembahan yang layak bagi kalian kecuali diriku. Ini sudah pol. Keangkuhannya sudah pol-polan. Sehingga ngungkul iblis. Nabiullah Musa berlindung kepada Allah dari yakni setiap orang yang sombong seperti ini, yang biasanya dia sombong, kemudian gatuannya itu zalim, sombong, kemudian zalim, petita-petiti, kemudian dia zalim, menindas. Ini adalah sudah
Ini gandengannya orang-orang yang mereka sombong akan tampilnya seperti itu. Dan biasanya orang seperti ini la yu'minu biyaumil hisab, memang tidak beriman kepada yaumul hisab. Karena kalau dia beriman kepada yaumul akhir, itu akan membentuk karakter. Akan sangat berdampak bahwa semua apa yang dia lakukan di dunia itu akan dibalas dengan seadil-adilnya oleh Allah di hari akhirat kelak. Ini kalau dia beriman dengan yaumul hisab. Maka pendidikan Nabi yang pertama dengan dari arahan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana manusia ditanamkan di dalam hatinya keyakinan-keyakinan tentang Allah yang Maha Agung, ditanamkan dalam hatinya keyakinan-keyakinan tentang hari akhir yang sangat dahsyat, yang membutuhkan persiapan khusus, hari-hari yaitu Yaumul Jaza, ini hari untuk pembalasan seadil-adilnya. Tidak ada amalan sekecil apapun kecuali akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarra yarah. Yang khair akan diperlihatkan balasannya, yang jelek akan diperlihatkan balasannya, sehingga orang yang mereka beriman kepada yaumul hisab, hari akan dihitung, direkap semua amal manusia, itu dia akan betul mempertimbangkan amal-amal yang akan dia lakukan sekarang ini. Karena tidak akan pernah lepas pertanggungjawaban ketika saat nanti dia menghadap Allah di yaumul hisab, yang semua amal akan direkap oleh Allah, tidak ada yang terlewatkan. Tidak ada yang terlewatkan dari catatan amal. Ketika manusia ditunjukkan 99 catatan amal yang setiap lembarnya itu sepanjang mata memandang. Sampai diantaranya pertanyaan Allah kepada dia, adzala maka katabati al-hafidun, apakah malaikat pencatat amalmu itu ada yang mendolimi kamu? Mungkin ada amal yang enggak dimasukkan, ada keburukan yang dimasukkan padahal tidak melakukan. Apakah ada kezaliman malaikatku kepada kamu? La ya Rabb, enggak ada ya Rabb. Bapak sekalian, sehingga orang yang mereka tidak beriman dengan yaumul hisab, maka dia akan berbuat bebas, sak karepe, sak puas-puasnya, tanpa ada bayangan tentang hari setelah kematiannya, bahwa dia akan menghadapi dan akan menghadapi segala balasan di hari itu. Maka iblis, sekalian, satu di antara cara menyesatkan anak Adam itu, kata iblis ketika dia bersumpah di hadapan Allah, la ukhwi fabi izzatik, la ukhwiyanahum fabi izzatik, la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Ya Allah, demi kekuasaanmu, demi kemuliaanmu, benar-benar akan aku halangi manusia itu dari jalanmu yang lurus. Dalam ayat yang lainnya, la ukhwiyanahum ajmain, semua manusia, enggak ulamanya, enggak orang bodohnya, enggak penguasanya, enggak rakyatnya, enggak lakinya, enggak perempuannya, semuanya akan jadi sasaran penyesatan iblis. Lalu iblis menjelaskan trik-trik dan strateginya untuk menyesatkan manusia. Tsumma la'atiyanahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Benar-benar aku akan datangi dari arah depan, dari arah belakang, dari arah kanan, dari arah kiri. Lalu kesimpulan iblis, ya Allah, Engkau tidak akan mendapatkan kebanyakan mereka bersyukur alias kebanyakan mereka kufur. Para ulama menjelaskan sekalian, dari arah depan, dari arah belakang, dari arah kanan, arah kiri, itu apa maksudnya apa? Satu, manusia akan dibuat betul-betul blank, lalai terhadap perkara akhirat. Dan kalau orang sudah tidak lagi punya bayangan tentang akhirat seperti tadi, dia akan terjun bebas. Pokoknya berbuat itu yang penting punya kemauan dan tidak ada penghalang. Dia akan delujur gitu aja, akan delojor tentang apa yang dia lakukan, yang penting tidak ada penghalang dan dia punya kemauan. Ini yang dikatakan dengan muttabiul hawa, ini para pengekor hawa nafsu. Kemudian, yang kedua, manusia akan dibuat tergila-gila dengan dunia. Sehingga hidupnya itu nyembah dunia sampai pada tingkat menjadi abdud dunia, budak-budaknya dunia.
Dia kejar terus, dunia ngetipleng. Gak ada lagi waktu untuk Allah, itu gak ada. Menyempatkan sebentar aja untuk sholat gak bisa. Menyempatkan sebentar untuk berzikir gak bisa. Menyempatkan sebentar untuk ngaji nyimak Quran gak bisa. Yang ada itu golek duit. Sehingga dia dunianya dikejar-kejar. Padahal dunia itu sifatnya semakin kencang dikejar, semakin kencang larinya sampai dengkel. Nggak ada orang yang dia bisa puas nyekel dunia, nggak ada. Sampai akhirnya dia napasnya pedot, nyemplung ke kubur, dunia tinggal dada. Ya ini goodbye, saya tak jalan terus, kamu silahkan nyemplung kuburan. Habis jatah Anda di dunia. Ini adalah budak dunia. Lah manusia kalau sudah dibuat tergila-gila dengan dunia seperti ini, nyun ngapunten, yang terpenting dan terbesar itu adalah dunia. Bukan lagi Allahu Akbar, tapi dunia akbar. Ad-dunya akbar. Dunia itu yang paling gede, paling besar. Dari melek sampai mau merem itu yang ada hanya dunia di kepalanya itu. Ini adalah orang yang mereka menjadi para penyembah dunia. Padahal nyuwun ngapunten, betapapun banyaknya dunia yang sanggup dia kumpulkan, itu menikmatinya juga sangat terbatas. Dahar nggih namung sak mangkok, rong mangkok, sak piring, kali piring, sak ngunjuk nggih namung sak gelas, rong gelas. Mboten mungkin sak gentong, sak sumur, duyuk, kabeh mboten mungkin. Itu walaupun hartanya bludak-bludak. Malah yang ada, kata Ibnu Qayyim, muhibbud dunya la yang fakumin salas, pecinta dunia, budaknya dunia, pecinta dunia, penggemar dunia, itu tidak pernah lepas dari 3 perkara. 1, hammun lasimun. Rasanya itu sedih, terus galau, terus dia itu. Galau yang lasimun, yang terus menyertai dia. Gak ada ahlu dunia itu yang raine itu mencorong, kemudian cemlorot, kemudian lego, kemudian ceria. Gak ada. Ruwet. Adanya ruwet terus. Karena dia memang diengkuk-engkuk sama dunia. Sedih terus rasanya itu. Atau yang kedua, takbun daimun. Capek terus. Tiap hari capek saja. Sampai kadang-kadang nggak mudeng mengumpulkan harta itu untuk apa. Nggak mudeng. Dikumpulkan, ditumpuk-tumpuk. Dijaluk bojone, sengeni bojone. Jaluk anake, sewengeni anake. Lah terus dunyanya dikumpulkan untuk apa? Mau makan enak iman-iman. Mau nyandak apik juga iman-iman. Nah ini mah bingungi. Terus dunianya dikumpulkan untuk apa? Ditumpuk-tumpuk toh aja. Kita lihat rekeningnya berapa. Sehingga delang-delang tapi util, bakhil. Bahkan sampai kepada dirinya juga util, bakhil. Sampai ada dikenal orang namanya Syekh Bantal. Syekh Bantal. Kemana-mana Mbah Bantal itu. Kelihatan melarat Mbah Bantal. Ternyata bar dia mati, bantalnya itu isinya duit tok. Bondonya dia itu di bantalnya itu. Artinya dia sampai pada bakhil kepada dia sendiri. Gak mau mengeluarkan, ya ini berkaitan dengan walaupun bahkan kebutuhan dia sendiri. Sekalian. Kemudian yang ketiga, iblis akan menjadikan manusia itu kalau dalam urusan ketaatan itu berat. Nimbangnya itu peng 1000. Dipikir-pikir mau sholat ke masjid, dipikir-pikir sampai pertimbangannya detail, mendalam. Mau infak juga gitu, dipikir-pikir, yang rata-rata akhirnya rasido. Mikirnya kejeron, dan kemudian abot, jadinya bayangannya abot. Kowe golek duit sedina kuwi bathine go sakmene, nek fotokopi ya per lembar iku go 50 selawe rupiah 100, terus duitmu arep mbok uculke biu gitu aja,
sehingga jadi berat. Jadi berat. Dibot-boti sampai akhirnya kemudian nggak jadi melaksanakan ketaatan. Itu kalau ketaatan. Kemudian yang keempat, kalau urusan maksiat, itu kayak tutup mata, kemudian perasaannya itu nyon ngapunten kemudu. Kemudu itu ndang kudu dilakoni, ojo ditunda-tunda, kayak mau mati atau selak kiamat, nggak ada lagi kesempatan lagi. Itu kalau mau maksiat. Iblis itu mengusahakan manusia dia terjerat dalam ini perkara-perkara ini. Sekalian, diantaranya lupa dengan akhirat. Maka diantara doa Musa, aku berlindung kepada Allah dari setiap orang yang sombong dan lupa dan tidak beriman dengan yaumul hisab, karena mereka tingkah polahnya pasti nggak karuan, semrawut, penuh dengan kezaliman. Ayat yang kedua, innahu la yuhibbul mustakbirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang-orang yang sombong. Sekalian, di antara orang yang dibenci oleh Allah adalah al-mustakbirun, orang yang merasa gede, merasa sombong, baik itu dengan hartanya, dengan jabatannya, dengan kedudukannya, dengan nasabnya, dengan ilmunya, dengan apa-apanya. Ini tidak layak untuk disombongkan. Kalau dia yang disombongkan itu nyalapunten hartanya, harta itu bisa ludes dalam waktu saat. Dia bangga dengan rumahnya magrong-magrong tingkat 10 umpamanya. Allah adakan gempa sebentar, regedek, kemudian prak. Supermarketnya prak, rumahnya prak, mobilnya tenyok, sampai akhirnya gemblung karena mikir hartanya ludes. Allah bisa menghilangkan sekejap harta yang mereka miliki. Bagaimana Qarun yang dikatakan hartanya itu melimpah ruah sampai kunci gudangnya digambarkan oleh Allah nggak kuat diangkat oleh 70-an orang yang kokok-kokok atau puluhan orang yang kuat-kuat. Kunci gudangnya, sanes gudangnya, tapi kunci gudangnya. Sehingga dia pamer show ke tengah-tengah masyarakat untuk ini mamerkan tentang kekayaannya. Sehingga sebagian orang yang tidak berilmu, orang yang tidak paham agama, dia mengatakan, aduhai alangkah luar biasanya yang diberikan oleh Allah kepada Qarun. Kata orang yang berilmu, ini wailak, ini celaka kamu. Apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik bagi orang yang mereka beriman kepada Allah Ta'ala. Orang yang bodoh memandangnya dengan kebodohan, orang yang berilmu memandangnya yaitu dengan ini ilmunya. Ada orang yang mereka sombong dengan ketampanannya. Allah bisa menjadikan dia, yang ngapunten, dia jatuh di jalan terus gasrut, raine gasrut, aspal atau gasrut cor-coran, itu sudah berubah bentuknya. Terus sekalian, Allah bisa menghilangkan sekejap, apalagi sombong dengan ilmu. Mestinya kata orang itu kalau tambah ilmu itu tambah ndungkluk kayak padi, itu tambah ndungkluk bukan tambah dengengek, tapi tambah ndungkluk. Ini tambah ilmu tambah sombong. Ini adalah kesombongan yang sangat buruk. Sehingga ketika seorang ulama menanggapi orang yang sombong, kamu itu asalnya itu keluar dari 2 lubang kencing orang tua kamu. Pertama, keluar dari lubang kencing bapak kamu. Kedua, keluar dari lubang kencing ibu kamu. Kok bisa-bisanya kamu sombong? Kemudian, katanya lagi, kamu itu kemana-mana gembol kotoran. Ya kita ini kemana-mana gembol kotoran.
Apa yang akan bisa disombongkan orang yang seperti itu? Sekalian, ini untuk mengingatkan bahwa kita ini sungguhnya adalah orang yang memang tidak layak untuk sombong. Dan Allah kalau benci kepada seorang, akan panggil Jibril, ya Jibril ini ubghidu fulanan, wahai Jibril aku benci kepada si fulan, maka bencilah dia. Lalu Jibril mengumumkan kepada penduduk langit, para malaikat, untuk membenci kepada orang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang dibenci Allah adalah al-mustakbirin, ini orang-orang yang mereka sombong. Ayat yang ketiga. Innal ladzina yujadiluna fi ayatillah bighairi sultanin atahum in fi sudurihim illa kibrun ma hum bibalighi fasta'id billah. Sesungguhnya orang-orang yang mereka mendebat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mendebat ayat Allah ini konten kali, ada ayat kauniyah, ada ayat syariah. Ayat kauniyah itu ayat yang berkaitan dengan alam semesta. Dia mengingkari ayat-ayat Allah tidak bisa melihat alam semesta itu menggerakkan hatinya untuk mengagungkan Allah Ta'ala. Sehingga dikatakan Allah matanya itu buta, telinganya itu budek, kemudian akalnya itu enggak berfungsi, sehingga apa yang dilihat di depan mata dari alam semesta itu enggak bisa nyambungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ayat-ayat kauniyah adalah berbagai macam bencana yang ditimbulkan oleh Allah sebagai tanda kekuasaan Allah dan peringatan Allah karena mereka termasuk pasukan Allah Ta'ala. Tsunami, pasukan Allah dalam bentuk yaitu air yang bisa menghancur meluluh lantakkan apa yang ini didatangi oleh air, angin, puting beliung seperti kaum Ad yang dihancurkan oleh Allah dengan ini angin yang bertiup 8 hari 7 malam. Kita bisa bayangkan puting beliung itu kalau bertiup setengah jam saja di wilayah kita, oh itu sudah berantakan semuanya. Apalagi sampai 8 hari 7 malam, sehingga ngangkat mereka, ngeplek mereka, membongkar rumah mereka, menghancurkan semuanya, sampai tinggal kayak pokok pohon korma. Dihancurkan oleh Allah Ta'ala. Karena angin termasuk merupakan bagian jumin junudillah, termasuk di antara tentara-tentara Allah Ta'ala. Genua letusan Gunung Merapi juga termasuk bagian ayat Allah Subhanahu wa taala. Gempa bumi termasuk bagian daripada ayat Allah Subhanahu wa taala dan pasukan Allah Ta'ala. Orang yang mereka beriman akan bisa membaca tanda-tanda kekuasaan Allah ini sehingga mereka segera kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah, karena memang harapan Allah ketika Allah menimpakan sebagian ujian musibah itu la Allahum yarji'un, mereka kembali kepada Allah Ta'ala. Tapi nyun ngapunten, bagi orang yang mereka kafir dan hatinya memang yang namanya kafir, kufur, ketutup itu, kata Allah apa? Mereka ini la yu'minun, tetap tidak akan beriman. Walau yarakulla ayatin, walaupun mereka melihat semua tanda kekuasaan Allah, tidak ada lagi yang tidak terlihat oleh dia. Tapi walaupun demikian itu tidak menggerakkan mereka beriman. Semua tanda kekuasaan Allah di permukaan alam semesta ini tidak bisa menggerakkan mereka beriman. Termasuk dia mendebat ayat-ayat Allah dalam bentuk wahyu. Dia bantah Quran, dia bantah wahyu Allah, dia ingkari agama Allah. Ini adalah orang yang mereka mendebat ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu hanya dilakukan oleh orang-orang yang mereka sombong. Maka kata Allah, orang yang mereka mendebat ayat-ayat Allah tanpa ilmu, atahum in fi sudurihim illa kibrun. Ayat yang datang pada mereka dibantah, dan bantahnya itu tanpa ilmu sama sekali, hanya ngawur saja, hanya asal nyeprot, biasanya itu hanya asal bantah saja. In fi sudurim illa kibrun. Tidak ada lain yang di hati mereka itu, di dada mereka itu, kecuali kesombongan. Kalau dia mau tawadhu sedikit aja, dia harusnya bisa mengukur dirinya itu siapa. Bapak sekalian,
Nabi menyebutkan tentang makhluk-makhluk Allah Ta'ala. Ada kita ini tinggal di bumi, dan kita ini di antara miliaran penduduk bumi. Belum itu manusianya, belum hewannya, dan belum yang lainnya. Kemudian ada langit. Langit itu bersab-sab, ada 7 sab langit. Tiap langit itu dari bumi ke langit jaraknya 500 tahun perjalanan. Dari langit ke satu ke langit kedua juga demikian. Lalu di atas langit itu nanti ada yang paling tinggi adalah ars Allah Subhanahu wa taala. Adalah bumi dan langit, ada kursi Allah, ada ars Allah. 7 langit dan bumi itu kalau dibandingkan dengan kursinya Allah, itu kayak cincin atau logam yang dilempar di padang yang luas, sehingga kecil dibandingkan dengan yaitu kursi Allah tadi, sangat kecil. Padahal langit dan bumi itu menurut kita ya sangat besar. Wong antara bumi dengan matahari itu kalau dibandingkan kata orang kayak kelenteng dengan kelenting, itu baru mataharinya. Padahal gugusan planet di langit itu miliaran. Langit yang 7 dengan bumi kalau digabung dibandingkan dengan kursi kayak tadi. Kemudian ini kayak cincin atau logam yang dilempar di padang pasir. Kursi sama aras perbandingannya juga seperti itu. Sehingga kita ini kedudukannya sangat kecil. Sehingga kalau kemudian kita membantah ini Al-Quran yang diturunkan dari Allah, yang menurunkan Quran itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Quran diturunkan dengan ilmu Allah, anzalahu bi ilmillah. Quran ini diturunkan dengan ilmu Allah, bukan atas kesepakatan para profesor, kesepakatan para pemikir, tapi Quran itu diturunkan dengan ilmu Allah, yang Allah ilmunya itu mengetahui yang lalu, yang akan datang, yang sekarang, yang terjadi, yang tidak terjadi, yang tidak terjadi, kalau terjadi bagaimana. Ini adalah liputan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan manusia itu asalnya itu lahir ceprot dalam keadaan kata Allah la ya'lamun, mereka tidak mengetahui, ilmunya dikumpulkan itu dari satu maklumat ke maklumat yang lainnya, sehingga dia kenal benda-benda di sekitarnya, sampai sekolah-sekolah terus, jadi dokter, jadi profesor. Setelah itu dia gembendel, dia sombong. Sebesar apapun ilmu manusia itu sangat-sangat sedikit, kata Allah, wa ma utitu illa minal ilmi illa qalilan. Dan tidaklah ilmu itu diberikan kepada manusia kecuali sangat sedikit. Bapak sekalian, sehingga orang yang mereka sombong itu mesti orang yang mereka lalai dengan posisi dirinya. Lalai dengan posisi dirinya. Sebab memang orang yang mereka lalai dengan Allah, dengan dirinya itu sendiri dia akan lalai, akan lebih lalai lagi. Ya ayyuhalladzina amanu la taqayyani wa la takunu wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Wahai orang yang beriman, kata Allah di awalnya sampai pada ayat berikutnya, kamu jangan seperti orang yang mereka melupakan Allah, lalu Allah melupakan mereka, dan mereka sendiri lupa dengan dirinya sendiri. Dia lupa dirinya itu siapa, dia lupa dirinya itu nanti mau kemana, dia lupa. Maka tidak ada yang menjadikan mereka suka membantah ayat Allah, agama Allah, membantah Quran, membantah kebenaran, kecuali infi suturim ila kibrun, karena adanya kesombongan di dalam hati mereka. Kemudian berikutnya hadis Nabi SAW. La yadkhulul jannata ahadun fi qalbi mithqalu dzarratin min kibrin. Nabi bersabda, tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada kesombongan walaupun sebesar biji sawi. Bapak sekalian, kalimat la yadkhulu, tidak akan masuk surga, itu ada dua makna macamnya itu. Dua macam. Maknanya ada dua macam. Satu, la yadkhulul jannata minal awal. Tidak masuk surga dari awal. Ini kalau kesombongannya bukan kesombongan menolak kebenaran. Kesombongannya, karena sombong itu ada dua macam. Kata Nabi, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Yang namanya sombong itu menolak kebenaran, ini kafir.
Kayak Fir'aun menolak kebenaran, kayak Namrud menolak kebenaran, kayak Abu Jahal menolak kebenaran. Maka menolak kebenaran seperti ini dia menjadi kafir. Yang kedua, wa ghamtun nas, merendahkan manusia. Karena hartanya, karena ilmunya, karena kedudukannya, karena jabatannya, sehingga dia merasa besar, dia lalu dia sombong. Merendahkan manusia ini masuknya dosa besar. Selama dia masih muslim, punya tauhid, dia tidak terjerumus dalam perbuatan syirik, maka dosa besar yang mengantarkan dia masuk neraka ini masih memungkinkan dia dikeluarkan dari neraka karena keimanannya atau karena tauhidnya atau karena keislamannya yang Nabi kita membawakan hadis, yakni Allah katakan akhriju minan nar man kana fi qalbi mithqalu dzarratin min imanin. Keluarkan dari neraka orang yang dalam hatinya ada iman walaupun sebesar biji sawi. Bapak sekalian, tidak akan masuk surga orang yang mereka dalam hatinya ada kesombongan walaupun besar biji sawi. Sombong itu tadi, yaitu dia menolak kebenaran atau dia merendahkan, yaitu manusia. Hadis berikutnya, bainama rajul yatabahtaru fi burdaihi id khasafallahu bil arda fa wa yatajaljal fiha ila yaumil qiyamah. Di saat ada orang yang mereka ini tampil sombong dengan burdahnya, maka Allah tenggelamkan dia ke bumi dalam keadaan yatajaljal. Dia dalam keadaan ini terus dalam keadaan ini tersiksa dengan tenggelamnya di bumi tersebut sampai yakni hari kiamat kelak. Ini diantara balasan kesombongan di dunia dan nanti di akhirat juga tidak akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat kelak diantaranya kata Allah, yuhsyarul jabbarun al mutakabbirun yaumal qiyamah amsaladzir. Yata'uhum nas. Di hari kiamat kelak, orang-orang yang mereka jabarun, para diktator, orang-orang yang sombong, orang-orang yang angkuh, itu akan Allah hukum dengan dijadikan makhluk yang kecil kayak semut dalam wujud manusia. Menjadi kecil dan diinjek-injek oleh manusia tapi nggak mati. Ini termasuk diantara adab Allah. Ini orang yang mereka di dunia mereka sombong. Di dunia mereka merasa gede, merasa besar, merasa hebat, merasa luar biasa. Maka sebagaimana perasaan di dunia itu merasa besar, Allah akan kecilkan dia di akhirat dan diinjek-injek oleh manusia. Itu dihinakan oleh Allah dengan diinjek-injek oleh manusia. Ini tersebut. Terus sekalian, insya Allah kita lanjutkan pembahasan kita pada pertemuan berikutnya. Ini beberapa yang masih tersisa dari dalil tentang al-kibru. Demikian, semoga manfaat bagi sekalian. Terima kasih banyak. Jazakumullah khair. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.